Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami, dalam diri Yesus Kristus Engkau telah mengaruniakan harta yang terpendam dan mutiara yang paling berharga. Kami mohon, berilah kami kebijaksanaan agar dapat melepaskan dengan sukacita segala sesuatu guna memperoleh harta dan mutiara itu. Yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Amin. Mengapa penderitaanku tidak berkesudahan? Jika Engkau mau kembali, aku akan mengembalikan Dikau menjadi pelayan di hadapanku. Bacaan dari kitab Yeremia bab 15, ayat 10 dilanjutkan ayat 16-21. Pada waktu itu Yeremia mengeluh, celakalah aku, ya ibuku, bahwa engkau telah melahirkan daku. Sebab aku seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Padahal aku tidak menghutangkan dan tidak pula berhutang kepada siapapun. Namun mereka semua mengutuki aku. Apabila aku menemukan sabdamu, maka aku menikmatinya. Sabdamu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk bersenang-senang dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu aku duduk seorang diri, sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapa penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh, engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercaya. Maka Tuhan menjawab, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan Dikau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari perunggu. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan Dikau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan membebaskan Dikau, demikianlah sabda Tuhan, aku akan melepaskan Dikau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan Dikau dari genggaman orang-orang lalim. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seringkali ada kesenjangan antara menemukan sesuatu yang berharga bagi kita dan benar-benar memilikinya. Dalam kedua perumpamaan singkat dalam bacaan Injil hari ini, seseorang menemukan harta karun, tetapi setelah menemukannya belum memilikinya. Pria dalam perumpamaan pertama, mungkin seorang pekerja harian yang miskin, menemukan harta karun di ladang yang tidak dia cari. Orang dalam perumpamaan kedua, mungkin seorang saudagar kaya, menemukan mutiara yang sangat berharga yang telah ia cari selama bertahun-tahun. Kesamaan yang dimiliki oleh kedua orang dari ujung spektrum sosial yang berlawanan ini adalah bahwa setelah menemukan harta yang luar biasa ini, mereka memiliki kebebasan untuk menjual segala sesuatu untuk membeli dan memilikinya.
Sedikit sumber daya yang dimiliki pekerja harian yang malang dan banyak sumber daya yang dimiliki saudagar kaya tampaknya tidak seberapa nilainya dibandingkan dengan harta yang mereka temukan. Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah adalah seperti kedua perumpamaan itu. Karunia dinamis yang Yesus berikan kepada kita dari Allah adalah seperti harta yang terpendam di ladang dan seperti mutiara yang sangat berharga. Kepenuhan karunia dari Tuhan ini ada di masa depan, di luar kehidupan duniawi ini, tetapi kita dapat mulai menikmatinya di sini dan sekarang. Sejauh kita menemukan dan menghargai hadiah yang luar biasa ini untuk harta karun itu, kita akan dengan senang hati mengorbankan segalanya untuk memilikinya. Kita akan menganggap enteng berbagai harta milik kita dan memiliki kebebasan untuk melepaskannya demi anugerah kaya yang telah Yesus datangkan kepada kita, yang merupakan berbagi dalam hubungannya sendiri dengan Allah dan cara hidup yang diilhami olehnya. Kristus adalah harta di ladang, mutiaranya yang sangat berharga, yang di hadapannya. Tuhan yang sama yang telah bangkit dan semua yang Dia tawarkan kepada kita adalah harta kita, mutiara kita yang berharga. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang yang berdosa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.